Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan benar. Ketika keduanya berkurban, maka salah seorang dari keduanya diterima dan tidak diterima dari yang lain. Qabil mengatakan, sungguh aku akan membunuh kamu. Habil mengatakan, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang berbahagia, Qabil ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri yang bernama Iklimah yang cantik itu. Karena itu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk berkurban. Siapa di antara keduanya diterima kurbannya, maka dia berhak untuk menikahinya. Keduanya pun berkurban, namun yang diterima kurbannya oleh Allah hanyalah Habil, sehingga dia berhak menikahi Iklimah. Qabil tidak menerima keputusan itu. Dia menganggap dirinya lebih berhak menikah dengan saudara kembarnya sendiri karena merasa dirinya lebih senior. Sejak itulah Qabil marah dan sifat dengki sudah bersemi di dalam hatinya yang menyebabkan berkeinginan untuk membunuh Habil. Qabil sebelum membunuh Habil adiknya sendiri, terjadi dialog antara keduanya. Qabil mengatakan, sungguh aku akan membunuh kamu. Habil menjawab, jika engkau ingin membunuh saya, maka aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang saya muliakan, sebenarnya Habil lebih kuat daripada Qabil, namun dia takut kepada Allah. Keduanya punya karakter yang berbeda. Qabil adalah orang yang malas dan keras kepala, sementara Habil adalah orang yang rajin dan punya sifat lemah lembut. Setelah dialog antara keduanya selesai, Qabil meninggalkan Habil yang baik hati sementara waktu. Beberapa hari kemudian, Habil si baik hati itu sedang tidur di bawah pohon di tengah hutan. Qabil menggunakan kesempatan itu dan mengambil tulang belulang keledai yang telah mati dan dimakan dagingnya oleh burung elang berserakan di tempat itu. Tulang itu diambil lalu dipukulkan kepada Habil adiknya sendiri sehingga berlumuran darah di wajahnya. Habil pun meninggal dalam keadaan tersenyum. Ketika adiknya meninggal, Qabil duduk di hadapan adiknya dengan ketakutan. Wajahnya pucat disertai penyesalan. Apa yang akan dikatakan ayahku jika beliau bertanya tentang Habil? Qabil menyesal dan bersedih bagaikan kobaran api. Dirinya dibakar oleh rasa sesal yang tak tertebus. Tiba-tiba dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling buruk dan paling hina. Dia telah membunuh orang yang lebih mulia dan lebih kuat. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mulla Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Qabil adalah manusia pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidak terbunuh seseorang secara aniaya kecuali anak Adam yang pertama. Qabil ikut menanggung dosanya karena sesungguhnya dia yang pertama melakukan pembunuhan. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia sangat berduka dan bersedih atas kematian putranya. Namun yang lebih menyedihkan daripada itu adalah setan telah berhasil merenggut satu putra Adam. Meskipun Qabil menyembunyikan perbuatannya, tetapi Nabi Adam pada akhirnya mengetahui perbuatan itu. Lalu Nabi Adam alaihissalam mengatakan, hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Al-Qasas ayat 15. Ini adalah di antara perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini di antaranya, yang pertama, kurban yang diterima oleh Allah adalah yang didasari dengan takwa kepada Allah. Habil diterima kurbannya karena yang dipersembahkan adalah binatang yang gemuk dan sempurna. Sementara Qabil tidak diterima kurbannya karena yang dijadikan kurban adalah buah-buahan yang tidak sempurna. Yang kedua, dialog yang tidak sehat semestinya ditinggalkan karena akan memunculkan masalah baru. Boleh jadi tersimpan dendam, kebencian, adu mulut yang tidak menyenangkan, keluar kata-kata yang menyakitkan, menyebabkan perkelahian sampai kepada pembunuhan. Yang ketiga, Qabil membunuh saudaranya karena iri dan dengki. Iri dan dengki itu diumpamakan api memakan kayu bakar. Demikian juga iri hati memakan kebaikan yang telah dilakukan sehingga habis. Yang keempat, naya tahu masiriatie de naulai matinro matanna majai matanna mita ifadana rupatahu narekol lolongan deceng kape nyamang yatu siriatie nandre decenge pada toha afie nandre ajutununge. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.